Masih dengan Jago Catur Channel, ini ada soal dari 10 pengorbanan menteri paling mematikan, dari soal nomor 5 yang memang tidak saya berikan jawabannya pada saat itu. Sekarang akan saya berikan saja jawabannya. Banyak juga teman-teman dari Jago Catur Channel yang bisa menjawabnya bagus. Terus tingkatkan kemampuan catur Anda. Ini arah bidak ya, sudah saya sampaikan sebelumnya. Nah, ini arah bidak ya, putih jalan menang dengan cara yang sangat indah, cara yang di luar perhitungan. Pertama dengan langkah gajah H7, ancam benteng di G8. Bagaimana kalau dimakan dengan Raja H7 ini, yang dimaksud dengan pengorbanan menteri yang sangat mematikan. Cek, kalau tidak dimakan ini langsung mati di H6. Bagaimana seandainya dipukul dengan bidak F7, ini langsung dimakan kembali dengan bidak H5. Setelah Raja H8 bisa dimakan, H6-nya checkmate. Baik, dengan Jago Catur Channel masih ini dari soal dari episode sebelumnya. Kita perhatikan, memang pada saat itu tidak saya berikan jawabannya. Tema pengorbanan menteri yang paling mematikan. Ini putih arah bidak ya, arah bidak hitam, sini putih jalan menang. Tema pengorbanan menteri dipikirkan mendalam. Ada juga beberapa yang bisa menjawabnya, namun ada juga yang masih belum ketemu. Bagus, tingkatkan kemampuan Anda dalam berpikir secara mendalam dan akurat. Putih menang dengan, saya berikan saya jawabannya, ini agak beda dari yang tadi. Jadi tidak secara langsung pengorbanan, karena makan G7 gajah tidak bisa, benteng dalam ancaman juga, ancam gajah di D6. Nah, sekarang bagaimana kalau ini dijaga kan, mau dimakan gajahnya D6, ini baru dimakan dengan benteng. Setelah dipukul dengan benteng D6, baru masuk tema yang saya maksud tadi, pengorbanan menteri yang sangat mematikan. Ini kalau dimakan udah jelas. Cek ya. Checkmate. Kembali dengan Jago Catur Channel, kita saat ini akan membahas suatu permainan yang sangat terkenal dalam pembelaan Sicilian ya. Kita ambil ini, jadi masuk ke, nanti kita lihat setelah ada pemukulan di D4. Ini permainan yang sangat menarik sekali antara putih, pemain dari Tartar Kazakhstan, melawan mantan juara dunia Michael Tal dalam permainan di kejuaraan catur Uni Soviet pada saat itu ya, tahun 61. Masuk ke
Ini pembelaan Sicilian, variasi Najdorf Scheveningen ya. Ini gabungan dari dua pembelaan Sicilian, masuk kode B, klasifikasi B84. Setelah A6 langsung pemain putih yang terkenal dengan julukan si pembunuh langsung memainkan F4, dijawab oleh hitam Michael Tal, menteri C7. Tanpa ragu-ragu, putih, pemain kelahiran Kazakhstan, masuk dalam wilayah Rusia saat ini. Pecahannya dorong dengan gayanya yang sangat tajam, G4. Sama-sama pemain tajam, sang penyihir Michael Tal melanjutkan dengan B5. Sekarang kalau G5 juga sama-sama mengancam. Jaga terlebih dahulu, A3, dan hitam melanjutkan dengan pengembangan gajah B7 sambil mengancam di petak E4. Jaga dengan gajah F3. Terus berupaya menekan E4. Magician from Riga, bisa juga dijuluki penyulap ya, dengan kuda C5. Tahan dengan menteri E2. Tidak tinggal diam, hitam melanjutkan dengan E5. Kuda F5 jawaban putih. Di sini kita perhatikan ya. Ini lanjutan dari Michael Tal, G6. Kemungkinan kuda D7 menurut putih ini bisa langsung saja ke D5, masih dalam inisiatif dikendalikan oleh putih. Kita berlanjut ke permainan dengan G6. Ada pemukulan di E5, pukul kembali oleh hitam, dan di sini Rashid Esmedinov, pemain yang sangat tajam, melanjutkan dengan kuda H6. Seperti diketahui nanti, menurut Esmedinov, kuda ini nantinya memiliki peran yang sangat menentukan dalam penyerangan terhadap hitam. Sedikit bermanuver kuda ke
E6. Ada juga kemungkinan kuda D4 ya untuk bertukar dengan gajah F3, namun tiada tempat untuk pertukaran gajah. Sekali lagi, dengan meletakkan gajah di G7, kalau kita telaah lebih lanjut, ini hitam sudah mengembangkan perwiranya dan sampai saat yang menentukan siap-siap untuk mengamankan rajanya atau rokade. Namun tiada tempat untuk rokade bagi hitam dengan jawaban benteng makan kuda di F6. Pukul dengan gajah G7 ke F6. Memang dalam pertemuan sesama mereka, Rashid Nesmetdinov melawan Michael Tal itu sudah bertemu 4 kali dengan skor 3-1 untuk kemenangan Nesmetdinov. Setelah gajah F6 ini langsung kuda D5. Salah satu bentuk sacrifices in the Sicilian atau pengorbanan dalam pembelaan Sicilian, banyak bentuk-bentuk seperti ini. Ancam menteri sekaligus ancam gajah F6. Sekarang kalau ada pemukulan juga bisa kita analisa di sini. F2, kalau gajah ya langsung dorong ya, D6. Kalau menteri B6, ini tetap didorong. Ada kemungkinan C3 juga. Sekarang kalau ini yang bagus di sini langsung G5. Ancam di F7 juga ya. Seandainya cek raja F1 pukul, nah ini masih menang putih. Kita beralih ke permainan. Setelah tadi kita perhatikan ya, adanya ancaman di D5. Nah, bentuknya demikian. Kuda ancam menteri maupun gajah F6. Permainan berlanjut dengan menteri D8. Ancam kembali dengan menteri
F2, dan Michael Tal melanjutkan dengan kuda F4. Kita lihat di sini ada pertukaran perwira di F4, pukul dengan E5, dan Nesmedinov melanjutkan dengan E5. Jadi ini ancamannya cukup banyak ya. Nesmedinov yang dijuluki sang pembunuh, nanti kita perhatikan bisa cuma butuh 29 langkah saja membuat Michael Tal kalang kabut. Pukul oleh hitam dan dilanjutkan dengan ikatan atau pin ke E1 oleh benteng A1. Jawaban hitam adalah menjaga ancaman di E5. Lagi-lagi Rashid Nesmedinov menjalankan langkah yang sangat baik sekali dengan kuda pukul F6. Ini pukul kembali dengan menteri. Kita lihat sejenak di sini bentuk bangunannya putih, kalah satu benteng, namun tetap menang. Menteri D4, memang kalau kita perhatikan Nesmedinov ini nanti kita lihat hanya butuh 29 langkah saja membuat pemain hitam atau Michael Tal kalang kabut. Sekarang kita analisa seandainya benteng D8 ini langsung di pukul. Kita lihat lagi, ada ininya yang bikin hitam tak berdaya. Bagaimana kalau dipukul dengan raja? Ini juga sangat sulit sekali ya, ini berakibat kalah juga, lanjutannya juga kalah. Kita beralih ke permainan setelah bentuk demikian. Bentuk demikian kita lihat. Benteng D8 sudah. Permainan berlangsung
dengan raja menghindar ke F8, pukul, dengan benteng S1, tadi benteng D8 sudah, permainan berlangsung dengan menteri D8. Lagi-lagi langkah yang sangat baik sekali diperagakan oleh Najmetdinov dengan benteng F5. Sekarang kalau ini langsung dicek ke F7. Pukul F5-nya, dan ada pemukulan di H8 setelah raja E7. Memang kita lihat di sini Rashid Najmetdinov bisa menang dalam 29 langkah, membuat Michael Tal kalang kabut ya dengan G/F5. Ini hitam menyerah, lanjutannya pun bisa diprediksi. Itulah partai antara Najmetdinov dengan Michael Tal dengan permainan yang sangat tajam. Semoga bermanfaat. Terima kasih.